Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 29 Januari 2023 merupakan pekan biasa keempat tahun A. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Yohanes Kristanto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, puji syukur kepadamu atas rahmat kehidupan kami. Hari-hari penuh bahagia bersamamu di bulan pertama tahun 2023 ini. Bersabdalah ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabdamu dengan lebih sungguh, agar kami dapat merenungkan dan melaksanakan kehendak-Mu melalui karsa dan karya kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Zefanya, bab 2 ayat 3, dilanjutkan bab 3 ayat 12 sampai 13. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Hai semua orang yang melakukan hukum-Nya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan
yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 1 ayat 26 sampai 31. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus, dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Maka sebagaimana tertulis dalam kitab suci, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5 ayat 1 sampai 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upamu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita semua pasti menghendaki bahagia. Itulah mengapa sebagian besar orang bekerja begitu keras demi mengumpulkan banyak harta dan uang. Karena mereka mengira bahwa harta itu akan memberikan kepadanya kebahagiaan. Banyak juga orang yang dalam hidupnya sangat tekun belajar supaya dapat meraih gelar sarjana S1, S2, bahkan S3, serta berkarir sesuai dengan keahliannya. Orang seperti ini beranggapan bahwa karir dan kesuksesan dalam dunia kerja akan memberikan kebahagiaan baginya. Bahkan tidak sedikit orang yang demi kebahagiaan rela melakukan banyak dosa dan kejahatan. Ada banyak oknum yang menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan kekayaan, jabatan, dan kenikmatan lainnya. Semua jenis kebahagiaan di atas adalah kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia yang memang sangat menggiurkan. Namun hati-hati, jika kita gegabah mengartikannya, bisa jadi ujungnya akan membawa kita kepada kebinasaan. Pada bacaan Injil hari ini, di hadapan orang-orang Yahudi, Yesus berbicara mengenai 9 sabda bahagia dan keberpihakan Allah kepada orang-orang yang lemah, tersingkirkan, dan memiliki sifat-sifat sederhana, tapi sangat terpuji. Mereka adalah orang-orang yang miskin, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang haus dan lapar akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hatinya, dan yang dianiaya karena kebenaran. Orang-orang seperti ini adalah mereka yang menggantungkan hidupnya pada Allah dan memiliki sifat-sifat yang layak disebut sebagai anak-anak Allah. Pada sabda bahagia yang pertama, Yesus menegaskan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ungkapan dalam ayat ini kedengaran indah, namun perlu hati-hati dalam memahaminya. Ayat ini tidak menegaskan bahwa hanya orang-orang miskin yang akan memiliki kerajaan surga. Ayat ini juga tidak menyarankan kita untuk hidup dalam kemiskinan materi
supaya kita memperoleh kerajaan surga. Itulah sebabnya sabda bahagia yang pertama ini perlu dipahami dengan baik. Ketika Yesus menyebut berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, maka miskin yang dimaksud di situ adalah miskin di dalam rohani. Miskin di sini bukan dipahami sebagai tidak berpengharapan dan bukan pula dipahami sebagai kemiskinan secara materi. Orang yang miskin secara rohani berarti menyadari bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Orang yang miskin rohani selalu mengandalkan dan menggantungkan hidup sepenuhnya pada Allah untuk memperoleh keselamatan. Jadi, salahkah jika kita bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Salahkah jika kita belajar sangat tekun untuk mendapat gelar sarjana tertinggi di masa depan? Jawabannya tentu saja tidak salah. Karena Yesus tidak mengajarkan kepada kita untuk menjadi malas dan miskin secara materi. Yesus dengan tegas mengatakan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, bukan miskin secara materi. Karena hanya orang yang miskin di hadapan Allah yang tahu diri bahwa dia adalah orang berdosa yang bersandar dan menggantungkan hidup dan keselamatannya hanya kepada Allah. Nasihat ini tentu relevan dengan keadaan kita di zaman sekarang yang serba modern dan materialistik, tetapi hampa akan kebenaran sejati. Mari kita hidup di dalam kasih setia dan kebenaran. Biarlah orang melihat sosok Tuhan melalui perbuatan kasih kita, agar namanya semakin dimuliakan. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, aku berlutut di hadapan-Mu dan bersembah sujud kepadamu. Aku mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu, atas kebahagiaan hidup yang kami alami, terlebih atas pemeliharaan-Mu selama ini. Terima kasih pula atas bimbingan-Mu terhadap pikiran, perkataan, dan perbuatanku sepanjang hari. Utuslah Roh Kudus menerangi budiku, agar aku bisa mengetahui dosa-dosaku, dan berilah aku rahmat-Mu, supaya aku dapat menyesalinya dengan sungguh, dan menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, berilah aku berkat-Mu, lindungilah aku terhadap segala yang jahat, dan bimbinglah aku kepada kehidupan kekal. Doa ini aku panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.